Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Ahmad atau yang dikenal dengan sebutan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Athas. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau dilahirkan di Huraido Hadramaut Yaman, pada hari Selasa 19 Ramadan 1257 Hijriah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa nasab beliau adalah Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah, bin Ali bin Abdullah bin Muhammad, bin Musin bin Imam Hussein bin Al-Qut Al-Kabir Umar bin Abdurrahman, bin Akil Al-Etios bin Salim bin Abdullah, bin Abdurrahman bin Abdullah bin Al-Qut Abdurrahman Assegaf, bin Muhammad Maula Dawile bin Ali bin Alwi bin Alustaz Al-Adom Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Qoli Qosam, bin Alwi bin Muhammad Sohib Souma'ah, bin Alwi bin Ubaidillah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa ketika masih dalam umur penyusuan, beliau terkena penyakit mata yang ganas hingga hilang penglihatannya. Ibu beliau merasa sedih lalu mendatangi Al-Habib Soleh bin Abdullah Al-Etios. Ia letakkan bayi mungil itu di depan Habib Soleh, lalu menangis sekuat-kuatnya. "Apa yang dapat kami perbuat dengan anak yang buta ini?" kata ibunya dengan suara sedih. Lalu Habib Soleh menggendong bayi itu, lalu memandangnya dengan tajam. Ia akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Masyarakat akan berjalan di bawah naungan dan keberkahannya. Ia akan mencapai makom kakeknya Umar bin Abdurrahman Al-Etios, kata Habib Soleh. Mendengar ini maka sang ibu pun merasa terhibur. Sejak itu Habib Ahmad memperoleh perhatian khusus dari Habib Soleh. Kadang bila melihat Habib Ahmad berjalan menghampirinya, Habib Soleh berkata, "Selamat datang pewaris rahasia Umar bin Abdurrahman." Kemudian Habib Soleh memboncengkan dia di tunggangannya. Pada kesempatan lain Habib Soleh berkata kepada beliau, "Kau mendapat madat khusus dari kakekmu Umar bin Abdurrahman." Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa meski kehilangan kedua penglihatannya, maka Habib Ahmad bin Hasan tampak seperti orang yang dapat melihat dengan baik. Maka Allah mengganti penglihatan lahiriahnya dengan penglihatan batiniyah. Hal ini terbukti dalam beberapa peristiwa, baik ketika beliau masih kecil maupun setelah mencapai usia lanjut. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Ahmad sering memberitahu hal-hal yang luput dari pandangan para sahabatnya. Habib Umar bin Muhammad Al-Etios bercerita, "Ketika masih kecil, aku suka bermain-main dengan saudaraku Ahmad bin Hasan dan saudaraku Abdullah bin Abu Bakar bin Abdullah di jalanan kota. Usia kami sebaya, aku sering mendengar masyarakat memperbincangkan kewalian dan kasyaf-kasyaf saudaraku Ahmad bin Hasan. Namun aku belum pernah membuktikannya. Suatu hari aku berkata pada saudaraku Abdullah bin Abu Bakar, 'Mari kita buktikan omongan masyarakat malam ini. Jika ia memang seorang wali, maka kita akan membenarkannya. Tapi jika itu hanya kabar bohong maka kita akan membuatnya menderita.' Lalu kami menggali lubang di dekat tempat kami bermain lalu kami tutup dengan tikar. Setelah tiba saat bermain, aku berkata pada saudaraku Ahmad bin Hasan, 'Malam ini kita adakan lomba lari.' Kami tempatkan ia di tengah-tengah, tepat ke arah lubang yang baru kami gali. Kami lalu berlari sambil berteriak, 'Ayo lari, lari!' Ketika sudah dekat dengan lubang itu, maka saudaraku Ahmad melompat seperti seekor kijang. Mulanya kami kira kejadian ini hanya suatu kebetulan maka kami pun mengajaknya berlomba lagi. Tapi ketika sampai di depan lubang maka ia melompat seperti sebelumnya.
Saat itu kami sadar bahwa ia memang bukan manusia biasa. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pernah ada lelaki datang menemui beliau dengan membawa uang 1 dirham yang ia temukan di jalan. Di permukaan dirham itu tertulis sesuatu yang sulit dibaca karena dirham itu sudah terlalu tua. Beliau meraba dirham tersebut, lalu berkata kepada murid beliau, Syekh Muhammad bin Awud Bafadl, coba perhatikan dengan teliti, apa yang tertulis di permukaan dirham ini. Lalu ia mencoba membacanya, tapi tidak berhasil. Beliau kemudian berkata, mungkin ini adalah jenis dirham As-Samadiyah yang dikeluarkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik Al-Umawi. Pada sisi yang satu tertulis surat Al-Ikhlas dan pada sisi lain tertulis, La ilaha illallah wahdanu la syarikalahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syekh Muhammad lalu mencoba melihat mata uang itu dengan lebih teliti. Ternyata benar apa yang dukapkan Habib Ahmad bin Hasan. Nama Raja Sulaiman bin Abdul Malik Al-Umawi tertulis melingkari mata uang tersebut. Dengan tulisan kufi tanpa titik dan dengan aturan yang aneh. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa sejak kecil beliau Habib Ahmad bin Hasan Al-Etios gemar menuntut ilmu. Ketika berusia 5 tahun kakek beliau yaitu Habib Abdullah mengajari beliau membaca Quran sebelum menyerahkan pendidikan beliau pada Faraj bin Umar bin Sabah murid Habib Hadun bin Ali bin Hasan Al-Etios. Beliau juga belajar kepada Habib Soleh bin Abdullah Al-Etios. Beliau bercerita, suatu hari ketika usiaku 5 tahun, aku bermain-main dan berguling-guling di tanah. Kebetulan Habib Soleh bin Abdullah Al-Etios lewat di dekatku. Beliau berkata, bangun, pakai pakaianmu lalu tunaikan sholat Jumat. Tubuhku kotor jawabku, tidak masalah, bangunlah, pakai pakaianmu dan kerjakanlah sholat Jumat. Lalu Habib Soleh lalu membacakan firman Allah Ta'ala yang artinya dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Maka inilah ayat pertama yang dihafalkan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Etios dari Habib Soleh bin Abdullah Al-Etios. Perlu diketahui bahwa Habib Ahmad memiliki daya hafal yang luar biasa. Beliau mampu menghafal dengan sekali dengar. Setiap kali ada ulama datang ke kotanya Huraidoh, beliau selalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menimba ilmu dari mereka. Hatiku dipenuhi rasa pengagungan dan penghormatan pada salaf yang tiba di kotaku. Ketika Habib Al-Alamah Muhammad bin Ali Assegaf datang maka aku seakan-akan melihat seorang nabi. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Soleh mentahkim beliau sebagai seorang sufi, dengan mencukur rambut kepala beliau dengan kedua tangannya yang mulia, dan memerintahkannya untuk wudhu dan mandi. Setelah itu Habib Soleh mendudukkan beliau di hadapannya lalu mentalkin kalimat, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, sebanyak 3 kali dan kemudian memberi beliau ijazah dan ilbas. Buku-buku yang dibaca Habib Ahmad di hadapan Habib Soleh antara lain adalah 1. Idohu Asrori Ulumil Mukorobin, 2. Arisalatul Kusyairiyah, 3. As-Sifa karya Qodiyat, 4. Muhtasor Al-Azkar karya Al-Alamah Syekh Muhammad bin Umar Bahrok. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa semenjak berguru kepada Habib Soleh, maka beliau tidak pernah meninggalkan majelisnya, baik saat Habib Soleh berada di kota Amat maupun di luar kota. Hingga Habib Soleh meninggal dunia pada tahun 1279 Hijriyah. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan.
Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.